Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa datang kembali ke sini untuk belajar ya ibu-ibu ya dalam pertemuan P2K2 kita. Tidak lupa juga salawat dan salam ke Habibah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang. Ibu-ibu apa kabar hari ini? Sehat semua ya ibu-ibu ya? Masih semangat ibu-ibu? Semangat ya, harus semangat. Ini masih pagi ya ibu-ibu, harus semangat ya. Ini kita pertemuan untuk belajar bersama-sama ya ibu ya. Hari ini kita masih membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, tapi dengan topik yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya ibu-ibu ya, kita tepuk P2K2 dulu ya ibu-ibu ya. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, ibu-ibu semangat ibu-ibu ya. Boleh duduk lagi ibu-ibu. Duduk lagi. Jadi topik kita hari ini adalah tentang bagaimana kita mencegah mencegah kecacingan dan malaria. Nah, bulan kemarin kita sudah belajar apa itu kecacingan dan malaria. Ibu-ibu masih ingat semuanya? Masih ibu-ibu ya? Apa itu kecacingan ibu-ibu? Ibu Yanti masih ingat nggak apa itu kecacingan? Masih bu ya? Coba bu, apa kecacingan? Iya betul Bu Yanti, makasih ya. Jadi kecacingan seperti Ibu Yanti bilang tadi adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya parasit pada tubuh anak sehingga menyerap zat makanan dalam usus. Sedangkan malaria apa ibu? Ibu Anis ya, apa Bu Anis? Coba Bu Anis. Oh betul Bu Anis, makasih Bu Anis ya. Malaria adalah demam menggigil disebabkan oleh jamu Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana cara mencegahnya. Sebelumnya kita nonton film dulu ibu-ibu ya. Bagaimana? Setuju ya? Oh, ibu-ibu kalau nonton film pasti setuju ya. Nah, ini kita putar filmnya ibu-ibu. Dekat-dekat di sini ibu-ibu ya, jangan nggak nampak nanti. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Gimana filmnya ibu-ibu? Suka nggak? Bukan film ibu-ibu ya, apa juga ibu-ibu? Oh, ibu-ibu maunya sinetron. Nggak ada sinetron ibu-ibu, ini kita lagi belajar ibu-ibu ya. Nanti ya kita nonton sinetron sama-sama. Ya tadi bukan film ibu-ibu ya, tadi himbauan ya, semacam himbauan atau pemberitahuan untuk kita bagaimana langkah-langkah bisa kita lakukan untuk mencegah anak kita kecacingan dan malaria.
Ya, siapa nih yang bisa bantu saya nih menyebutkan apa aja yang dibilang tadi dalam video tadi? Siapa yang bisa? Saya mau Ibu Yana, boleh deh Ibu Yana ya. Ayo Bu Yana. Iya Bu Yana. Oke Bu Yana, makasih ya. Iya betul apa yang Bu Yana tadi sampaikan. Cara kita mencegah anak-anak kecacingan adalah dengan satu hindari bab di tanah atau kebun sawah, ibu ya. Jadi jangan BAB ya Bu. BAB ini tahu kamu? Buang air besar, jangan buang air besar sembarangan ibu-ibu ya di tanah, di sawah, nanti keinjak sama anak-anaknya ibu-ibu ya. Terus nanti tentang BAB ini tentang jamban nanti akan kita bahas pada pertemuan bulan depan ibu-ibu ya. Nah, kedua, apalagi ibu keluar rumah pakai alas kaki ya ibu-ibu, diajarin anak-anaknya pakai alas kaki ibu-ibu, jangan keluar cuman pakai kaki nggak pakai sandal anak-anaknya, itu nanti caji-caji akan masuk ya lewat pori-pori kaki anak-anak ibu ya. Nah, ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih sebelum makan. Biasakan anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan ibu-ibu. Jangan nanti udah main-main pasir anak-anaknya langsung ibu-ibu kasih makanan ke tangan dia. Itu tangannya kotor, banyak cacing-cacing di kuku-kukunya, itu bisa masuk ke mulut ya ibu ya, langsung ke usus anak-anak nanti. Nah, terus periksa rutin dan dapatkan obat cacing dari puskesmas. Jadi periksa rutin ibu-ibu anak-anaknya ya. Biasa obat cacing dikasih itu 6 bulan sekali ibu ya. Diperiksa kalau anak-anaknya udah ada gejala-gejala cacingan, itu bawa ke puskesmas ibu-ibu, atau ke posyandu boleh juga, biar bidannya tahu ini anak-anak kecacingan, terus dikasih nanti obat cacing ya. Terus jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi itu kebersihan lingkungan itu perlu ibu-ibu ya. Kebersihan diri anak-anak ibu, kebersihan keluarga ibu dan keluarga semuanya, dan kebersihan lingkungan agar cacing-cacing tidak berkembang ya di lingkungan ibu. Gak paham ya ibu-ibu ya semua ya, cara mencegah anak-anak kecacingan, nah itu dipraktekkan di rumah ibu-ibu ya. Nah sekarang kita lanjutkan tentang pencegahan malaria. Ya, tadi juga udah dibahas ya di videonya. Udah ada nonton kan ibu-ibu tadi ya? Coba saya mau satu lagi ya, ibu-ibu menjelaskan. Tadi Bu Yanti, boleh deh Bu Yanti ya, udah tunjuk-tunjuk tangan tuh. Boleh Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Ya, betul Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Tepuk tangan tuh Bu Yanti ya. Bu Yanti nyimak kali videonya ya. Nah, jadi seperti yang Bu Yanti tadi jelaskan bahwa cara kita mencegah anak-anak dari malaria bisa dilakukan dengan memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini ada di foto ini, ibu dan menyuruh ibu lagi menyusui ini pakai kawat nyamuk nih, pakai kelambu nih, kelambu berinsektisida. Nah, apalagi keluar rumah pakai celana panjang dan kemeja lengan panjang ya. Kalau memang daerah itu banyak nyamuk atau di rumah ibu banyak nyamuk, di luar itu banyak nyamuk ya, utamakan anak-anaknya memakai baju panjang, celana panjang ibu-ibu ya, biar nggak mudah digigit nyamuk. Terus pakai penolak nyamuk dan obat nyamuk. Banyak ya ibu ya obat-obat nyamuk sekarang ya, bisa ibu dapatkan di kios-kios kan. Mudah mendapatkan obat nyamuk sekarang. Nah, terus saya jendela dan pintu pakai kawat kasa nyamuk. Udah ada di rumah ibu pakai kawat kasa nyamuk. Udah ada ya? Ya, bagus ibu-ibu ya. Berarti udah ada yang mempraktekkan ini ibu-ibu ya. Oh, banyak nyamuk di sini ibu-ibu. Ya, jadi udah pengalaman ya mencegah nyamuk itu gimana ibu-ibu ya. Bagus ibu-ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ibu-ibu ya. Ada yang mau bertanya nih? Nggak ada? Paham semua? Ya bagus ibu-ibu ya. Sekarang ibu-ibu, saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pernah nggak anak-anaknya mengalami sakit?
Pernah ya, pasti anak-anak itu sering sakit ibu-ibu ya. Pernah nggak anak-anaknya demam tinggi ibu-ibu? Pernah, pernah. Biasanya ibu kalau anak-anak ibu demam itu, ibu apa kan ibu-ibu? Ibu kasih apa dia? Ibu kompres. Terus ya, ibu kasih minum, kasih air kelapa sama telur. Boleh ibu-ibu ya. Nah, obat-obat tradisional itu boleh, ibu-ibu bukan tidak boleh. Apalagi memang obat-obat tradisional itu juga ampuh ya, ampuh juga ibu-ibu. Tapi kalau demamnya terus-terus, ibu-ibu jangan dibiarkan begitu aja ibu-ibu ya. Nah, jangan dibiarkan begitu aja. Bawalah dia ke puskesmas ibu-ibu. Nah, kalau tidak ada uang, sekarang kan ada KIS dan BPJS. Nah, ibu-ibu bisa menggunakan KIS atau BPJS. Oh, ibu-ibu sudah punya nggak nih KIS sama BPJS? Udah ya? Ada belum punya? Oh, belum punya. Kalau belum punya, ibu-ibu bisa mengurusnya ke kantor BPJS ya. Langsung aja kantor BPJS, nanti ibu minta tolong petugasnya untuk membuat BPJS anak ibu. Nah, di sini ada free chart yang sudah saya tempelkan yang berisi tentang berobat dengan memanfaatkan KIS dan BPJS. Di sini ada alur tahapan-tahapan berobat yang bisa dengan menggunakan KIS dan BPJS, ibu-ibu ya. Alur tahap pertama, kita bisa menggunakan KIS dan BPJS untuk berobat ke puskesmas, poliklinik, dokter pribadi. Tapi nggak semua dokter pribadi ya ibu-ibu ya. Ada dokter pribadi yang menerima BPJS, ada yang tidak. Ibu-ibu udah lihat dulu ini. Ada RS atau rumah sakit kategori D sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu KIS atau BPJS-nya. Nah, jika sakit anak ibu tidak bisa ditangani oleh puskesmas, poliklinik, dokter pribadi tadi, ibu-ibu ya, ibu-ibu perlu dirujuk ke vaskes tingkat kedua, yaitu rumah sakit umum daerah ya, RSUD daerah kita nih ibu-ibu ya. Terus kalau memang tidak bisa ditangani oleh RSUD ibu-ibu ya, ibu-ibu akan dirujuk lagi ke vaskes tingkat 3, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, rumah sakit itu merupakan rumah sakit umum pusat nasional yang ada di Jakarta, ibu ya. Jadi ibu udah ngerti nih ya alur ini ya. Jadi ibu-ibu sekarang jangan takut kalau anaknya sakit, ibu-ibu ya, jangan takut untuk membawanya ke puskesmas, ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu bisa menggunakan KIS dan BPJS, ibu-ibu ya. Ya, sekarang ada yang ditanyakan ibu-ibu, ada yang belum paham? Ibu-ibu bingung ya cara mengurus BPJS-nya ya. Gak apa-apa ibu-ibu, nanti kita tentukan kapan waktunya ibu-ibu. Saya temani ibu-ibu. Saya temani ke kantor BPJS, kita urus sama-sama ibu-ibu ya. Gak apa-apa ibu-ibu. Lain ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ibu-ibu, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Satu orang. Siapa ibu-ibu? Ibu Anis mau ngambil kesimpulan, boleh Bu? Silakan Bu Anis. Oke, makasih Bu Anis ya udah mengambil kesimpulannya. Jadi seperti Bu Anis tadi katakan, benar ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencegah anak-anak terkena kecacingan dan malaria ya. Salah satunya tadi kalau kecacingan dengan memakai sandal ya, dengan mencuci tangan sebelum makan, dengan menggunakan sabun ibu-ibu ya. Nanti tentang mencuci tangan juga akan kita bahas lebih jelas pada pertemuan bulan depan ibu-ibu. Jangan nggak datang ibu-ibu, datang semua ya. Ini penting nih, karena kecacingan itu biasa terjadi di sekitar kita ya, biasa terjadi pada anak-anak kita ibu-ibu ya. Anak saya juga mengalaminya nih Bu. Terus kalau malaria kita masih jarang di sini ya Bu ya, karena kita nggak ada nyamuk Anopheles ya. Jadi tapi kita juga harus jauh cara mencegahnya ibu-ibu. Jadi kalau tidur pakai kelambu, terus rumahnya dipakaikan kawat nyamuk, atau pakai sebelum tidur itu bisa juga menggunakan obat nyamuk, atau obat nyamuk bisa dioles atau disemprot atau dibakar boleh juga. Sudah mengerti semua ibu-ibu?
Sudah ya, karena sudah mengerti semua. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ibu-ibu ya. Apa yang sudah saya sampaikan hari ini, ibu-ibu saya berharap ibu-ibu dapat mempraktekkan semuanya di rumah. Insya Allah semoga anak kita sehat semuanya, bebas dari cacingan, bebas dari malaria. Ya, jadi ibu-ibu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.